Ya, pemirsa, selain pusat belanja, sektor lainnya yang juga diprediksi akan mendapat tekanan besar dari pengetatan PSBB di Jawa dan Bali adalah sektor retail. Bagaimana antisipasinya? Kita akan langsung saja bertanya pada Ketua Umum Asosiasi Retail Indonesia, Roy Nicholas Mande. Terima kasih Pak Roy telah bergabung bersama kami. Pak Roy, ini kalau tadi kita melihat sebelumnya atau mendengar sebelumnya terkait dengan PSBB ini dari Pak Alfonsus bahwa ia katakan bahwa masalah pertama adalah terkait dengan penegakan prokes. Tapi kita lihat protokol kesehatan yang dilakukan di mal, baik dan juga di pelaku industri sendiri nampaknya sudah berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, Anda melihat sebenarnya di manakah masalahnya ini? Apa yang memicu angka kasus positif ini semakin meningkat juga? Ya, terima kasih Elisa. Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Ya, apa yang terjadi saat ini sebenarnya masih merupakan cermin daripada tahun yang lalu di mana penanggulangan yang sudah berjalan tetapi tidak diikutsertai dengan kedisiplinan. Jadi apresiasi tentunya untuk pemerintah yang terus berusaha, tetapi kembali lagi pemerintah berusaha tapi harus juga direspon oleh masyarakat. Nah, ada beberapa catatan yang kami berikan berkaitan dengan PSBB transisi ataupun PSBB ketat ya sekarang dari tanggal 11 Januari hari Senin sampai dengan tanggal 25 Januari dan akan dievaluasi lagi untuk Jawa dan Bali. Nah, yang pertama adalah kami mau memastikan bahwa PSBB kali ini bukanlah pelarangan. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Pelarangan, bukan pelarangan, tapi pembatasan. Pembatasan berarti pembatasan jam usaha, jam operasional, ataupun pembatasan pergerakan dari masyarakat. Jadi bukan pelarangan. Nah, kalau pelarangan ini begitu disebut pelarangan oleh berbagai daerah mungkin yang nanti bisa saja ada multitafsir. Nah, ini yang sangat tentu diprihatinkan. Yang kedua adalah tindakan kedisiplinan ada 3K. Kedisiplinan, konsistensi, dan kontinuitas. Nah, ini harus menjadi satu komitmen. Karena apa? Karena kalau tidak ada kedisiplinan, konsisten, dan kontinuitas, maka apapun yang dilakukan tentunya ini akan pudar dan tidak akan berdampak ketika kita ingin mengutamakan kesehatan. Dan yang ketiga juga, nah ini yang kaitan dengan apa yang dengan perilaku masyarakat, di mana inilah faktor utamanya. Di mana ada masyarakat yang tahu mengenai protokol kesehatan, yang tahu mengenai COVID, tapi tidak disiplin, dan ada masyarakat yang tahu mengenai COVID atau pandemik dan tidak peduli. Nah, ini yang repot. Sudah tidak disiplin, dan yang kedua ada juga kelompok yang tidak peduli. Nah, ini sangat disayangkan. Karena apa? Karena inilah yang membuat penyebaran sehingga tidak menjadi reda. Perlunya fokus yang tetap dan berkelanjutan. Poin yang ketiga, untuk bantuan langsung tunai ya, yang sifatnya nanti diatur mekanismenya sedemikian rupa supaya tidak ada pembocoran, supaya tidak ada penggerusan. Bantuan tunai ini yang mendorong demand masyarakat untuk ekonomi lemah dapat memiliki daya beli konsumsi, dan sekaligus juga subsidi-subsidi yang terus berkelanjutan sampai pemulihan daripada pandemik. Yang keempat, retail berharap tentunya PSBB ini tidak mematikan industri. Karena ketika mematikan industri akan banyak multiplier effect yang terjadi di retail. Para UMKM yang menitipkan barangnya di retail itu dibantu UMKM untuk produktivitasnya, tapi perdagangannya ditutup, maka akan mematikan UMKM. Kemudian supplier, ya kita tahu purchasing manager index itu sudah meningkat 51,3, artinya sudah mulai adanya kontraksi untuk melakukan produksi. Tetapi kalau ditutup maka hilirnya tidak melakukan apa-apa, maka sia-sia akan rendah lagi PMI-nya. Kemudian yang terakhir adalah kita berharap adanya sweetener policy ya untuk mall dan retail. Kalau masyarakat ada bantuan tunai, kita juga ada bantuan langsung ya, bantuan langsung. Kalau tadi disebut bantuan langsung tunai untuk masyarakat, untuk retail dan mall, bantuan langsung yang berorientasi kepada penyelamatan tenaga kerja. Tadi sudah disinggung oleh Pak Alfons. Tapi yang kedua adalah bantuan untuk korporasi kredit ya, korporasi para retail dan mall rata-rata sebelum pandemik juga pasti dengan adanya korporasi kredit, ada kredit-kredit dari perbankan. Nah, ini masih kita belum mendapatkan korporasi kredit yang sudah di launch oleh komite COVID pada Juli lalu, tapi saat ini masih terkendala dengan juklak dan juknis dari bank-bank yang 15 bank itu, sehingga kita belum bisa mendapatkan bunga murah. Kita masih dengan bunga tinggi 9-10%, kita belum dapat bunga 3-3,8%. Dan tentunya relaksasi kebijakan fiskal moneter yang berkelanjutan. Nah, ini yang tentunya harapan kami PSBB yang
berjalan di depan ini 11 sampai 25 ini dapat melihat fungsi-fungsi tersebut. Oke, terlepas dari relaksasi dan kebijakan yang masih ditunggu sampai saat ini turun, ini juga kita tahu Pak Roy bahwa seberapa besar sih sebenarnya optimisme dari para pelaku industri retail sendiri terkait dengan kehadiran angin segar terkait dengan vaksinasi yang akan hadir di tahun ini, tapi juga melihat kondisinya juga yang semakin naik trennya. Ini optimisnya seberapa besar sebenarnya? Ya, kita tahu di akhir tahun optimisme yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kita tahun ini berharap 4,8 sampai 5,8% berada pada titik pertumbuhan setelah kita di tahun yang lalu tentunya hanya satu kuartal yang positif, kuartal pertama, kuartal kedua, 3 dan 4 kita berada posisi minus. Nah, ini kita melihat vaksin itu adalah yang utama dan terutama karena ini membangun optimisme, membangun semangat baik pelaku usaha maupun juga masyarakat atau juga konsumen atau pengunjung mal dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya kita juga sebenarnya sangat berharap ini cepat direalisasikan bagi masyarakat. Bukan bagi hanya para medis maupun relawan TNI Polri yang katanya, yang dengarnya bahwa memang itu yang terus harus diutamakan karena mereka garda terdepan dan kita setuju saja karena memang 3 juta vaksin yang sudah masuk sampai akhir tahun ini tentunya baru sampai ke likup itu. Tapi bagaimana dengan masyarakat? Kalau masyarakat baru terima 6 bulan atau semester pertama ini apa harus dilewati, kemudian semester kedua baru dibagikan, berarti kan ada satu waktu yang memang kita masih menunggu ya mengenai kepastian vaksin. Kemudian yang kedua, kita berharap percepatan RPP yang menjadi PP untuk turunan daripada Ciptaker 11 memudahkan berusaha dan kepastian hukum. Kiranya tahun ini dapat direalisasikan. Dan yang terakhir tentunya berharap bagaimana PSBB ini dapat dimanage sedemikian rupa sehingga industri masih bisa bergerak, ekonomi masih bergerak, tapi tetap mengutamakan kesehatan. Oke, singkat saja Pak Roy, ini berapakah menurut Anda proyeksi pertumbuhan di bulan-bulan awal tahun 2021 ini? Ya, saya melihat kalau untuk kuartal 1-2 atau semester pertama ini karena kita sama semangatnya untuk melihat bagaimana vaksin dapat realisir, dapat transparan, masyarakat mengetahui sampai sejauh mana vaksin ini dapat berjalan, dapat diberlakukan. Ya, kita kemarin masih dalam kondisi minus 14,9 kan, secara Oktober November minus 15. Jadi kalaupun kita masuk di kuartal pertama ini sampai kuartal kedua kemungkinan besar kita berkontraksi positif tetapi masih dalam underperform. Jadi minus sekitar 5-6% masih dalam minus dan kita baru akan melihat satu nilai yang positif ketika vaksin sudah bisa dipakai digunakan bagi masyarakat. Itu di semester kedua atau ke tahun depan. Nah, inilah yang berharap bahwa memang tahun ini tentunya pasti harus lebih baik, ekonomi harus positif. Kita berharap pandemi COVID harus negatif. Nah, ini tentunya menjadi semangat kita bersama. Oke, baik. Ini pandemi COVID harus negatif, tapi ekonomi kita harus positif. Terima kasih Pak Roy telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Terima kasih.